Oke, selamat pagi dan juga selamat siang untuk kita semua. Kita akan segera memulaikan acara weekly online worship kita. Untuk itu, marilah kita berdoa dalam hati agar Roh Kudus tetap tinggal dalam hati dan pikiran kita masing-masing. Baik, untuk lagu buka, mari kita sama-sama bernyanyi dari lagu Sion edisi lengkap nomor 100 dengan judul Marilah Bersukacita. Untuk doa buka akan dibawakan oleh Jonathan Liputra Wijaya. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami bisa berkumpul untuk worship. Berkati kami semua, kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa, amin. Baik, sekarang kita akan mendengarkan lagu-lagu pujian. Lagu pujian yang pertama akan dibawakan oleh Abriel dan Asriel Lingga.
so good. Life can be so hard. Never knowing what each day will bring to where you are. Sometimes I forget, and sometimes I can't see that whatever comes my way, you'll be with me. My life is in your hands. My heart is in your keeping. I'm never without hope, not when my future is with you. My life is in your hands, and though I may not see clearly, I will lift my voice and sing, 'cause your love does amazing things. Lord, I know my life is in your hands. Nothing is for sure, and nothing is for keeps. All I know is that your love will live eternally. So I will find my way, and I will find my peace, knowing that you'll meet my every need. My life is in your hands. My heart is in your keeping. I'm never without hope, not when my future is with you. My life is in your hands, and though I may not see clearly, I will lift my voice and sing, 'cause your love does amazing things. Lord, I know my life is in your hands. When I am at my weakest, though, you carry me. Then I become my strongest, Lord, in your hands. My life is in your hands. My heart is in your keeping. I'm never without hope, not when my future is with you. My life is in your hands, and though I may not see clearly, I will lift my voice and sing, 'cause your love does amazing things. Lord, I know my life is in your hands. I trust you, Lord. My life is in your hands. Bye. God bless you. Puji Tuhan. Dan untuk lagu pujian yang kedua akan dinyanyikan langsung oleh Venoya Saragi. Selamat pagi, saya akan menyanyikan lagu yang berjudul Create in Me a Clean Heart.
Create in me a clean heart, O Lord, my God, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, O Lord, my God, and renew a right spirit within me. 'Cause we're not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, O my God, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, O Lord, my God, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, O Lord, my God, and renew a right spirit within me. 'Cause we're not away from thy presence, O Lord. Take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, O my God, and renew a right spirit within me. Me a clean heart, O Lord, my God, and renew a right spirit within me. Baik, terima kasih. Nah, sekarang sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama bernyanyi lagu tema kita, lagu Sion edisi lengkap, nomor 123, Ceritakanlah Kisah Yesus. Kisah indah sang penebus.
Baiklah, pada kesempatan yang indah ini, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Memaya Panorama. Memaya Panorama ini sekarang mengajar di SD Medicine. Dan untuk pembaca ayat kita pada hari ini adalah Friendly dan Lovely Siregar. Silakan Memaya. Terima kasih. Selamat pagi dan selamat siang juga ya untuk kita semua. Selamat pagi, selamat siang, Mem. Puji Tuhan, sangat bersyukur karena pada saat ini boleh sama-sama dengan adik-adik semua. Kita boleh beribadah kepada Tuhan, walaupun tidak kumpul sama-sama, tapi lewat online. Tapi kita tetap bersyukur untuk kita boleh sama-sama beribadah. Juga semua sehat-sehat, puji Tuhan. Nah, saat ini terima kasih juga untuk kesempatan boleh membawakan renungan di ibadah WOW ya, Weekly Online Worship. Terima kasih. Dan kita saat ini akan belajar firman Tuhan sama-sama. Jadi diharapkan semua boleh pegang Alkitabnya masing-masing. Ya, masing-masing boleh pegang Alkitabnya karena nanti kita akan baca firman Tuhan. Nah, sebelum lanjut, kita boleh berdoa sekali lagi ya. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, sekali lagi kami mohon, Tuhan tolong tuntun dengan Roh Kudus. Firman Tuhan ini boleh menjadi. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah, siapa di sini yang setiap hari suka berdoa? Setiap hari suka berdoa. Oke, puji Tuhan. Bagaimana dengan membaca Alkitab, membaca firman Tuhan? Oke, puji Tuhan. Ya, terima kasih semua. Puji Tuhan ya. Kenapa itu ditanyakan? Karena berdoa, membaca firman Tuhan itu sangat penting. Baca firman Tuhan dan berdoa bukan hanya untuk orang dewasa atau bukan hanya untuk orang tua, tapi untuk kita juga, untuk adik-adik semua ya, walaupun masih kecil, tapi Tuhan katakan di dalam firman Tuhan, di dalam buku Membina Keluarga Bahagia, nah di situ ada di slide, mungkin boleh dibagikan slide-nya. Nah, di dalam firman Tuhan dikatakan anak-anak dan para orang tua, anak-anak dan orang muda harus mulai mencari Allah sejak mereka masih kecil. Di dalam buku Membina Keluarga Bahagia, paragraf yang pertama, ayat halaman 284. Nah, di situ dikatakan anak-anak dan para orang muda harus mulai mencari Allah sejak mereka masih kecil. Jadi bukan nanti sudah dewasa atau sudah orang tua baru mau baca Alkitab atau berdoa. Tapi harus mulai dari masih kecil. Karena kebiasaan dan kesan-kesan sejak kecil itu memberikan suatu pengaruh yang kuat bagi kehidupan
Orang punya kehidupan dan juga orang punya tabiat. Orang punya perkembangan tabiat. Ingin seperti Yesus, maka kita harus mencari Allah. Berdoa, membaca firman Tuhan. Apa nasihat Tuhan bagi kita? Nah, saat ini kita akan lihat apa nasihat Tuhan bagi kita untuk orang punya kehidupan, untuk orang punya tabiat. Hari ini, kita akan lihat hari ini apa nasihat Tuhan bagi kita. Nah, kita akan sama-sama buka di dalam kitab Keluaran 20 ayatnya yang ke-12. Nah, nanti ada yang boleh tolong baca ya, Keluaran 20 ayatnya yang ke-12. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Terima kasih. Di situ dikatakan tentang menghormati orang tua, ayah dan ibu. Ada satu lagi ayat yang sama ya, yang mirip tentang itu di dalam Efesus 6 ayatnya yang pertama, ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-3. Ini minta tolong juga, boleh dibacakan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Terima kasih, puji Tuhan. Nah, tadi kita sudah baca, juga kita sudah dengar sama-sama dalam Keluaran 20 ayat 12 dan dalam Efesus 6 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Minta maaf sampai ayatnya yang ketiga. Nah, di situ nasihat Tuhan bagi kita hari ini yang ingin kita bagikan dan kita pelajari sama-sama yaitu Tuhan rindu agar anak-anak kita semua boleh menghormati dan taat kepada orang tua. Menghormati dan taat kepada orang tua. Nah, ada juga di sini kutipan di dalam buku Membina Keluarga Bahagia. Mungkin boleh lanjut satu lagi. Ya, Membina Keluarga Bahagia, halaman 286 ayatnya yang pertama. Anak-anak kalau di rumah sama orang tua kita harus bagaimana? Boleh minta tolong? Ada yang baca? Pada masa kanak-kanak dan masa mudamu, engkau boleh mendapat pengalaman dan pelayanan pekerjaan Allah. Perbuatlah segala perkara yang engkau ketahui dengan benar. Jadilah penurut kepada orang tuamu. Dengarkanlah nasihat mereka. Nah, jadi dalam firman Tuhan pagi ini, apa nasihatnya? Anak-anak harus bagaimana? Kita sebagai anak-anak harus bagaimana kepada orang tua? Harus jadi penurut dan mendengar nasihat. Menjadi anak-anak yang penurut dan mau untuk mendengarkan nasihat dari orang tua. Nah, selain itu, apa lagi? Nah, masih ada slide satu lagi. Membina Keluarga Bahagia, halaman 287 ayat paragrafnya yang pertama. Paragrafnya yang pertama. Yang bagian atas saja dulu, yang bagian atas.
Anak-anak dan orang muda harus menjadi misionari di dalam rumah mereka oleh melakukan perkara yang perlu dilakukan dan patut dikerjakan seseorang. Oke, terima kasih. Nah, sebelum lanjut, ada satu tokoh di dalam Alkitab. Tokoh Yusuf. Adik-adik pernah dengar cerita tentang Yusuf? Pernah. Nah, Yusuf ini salah seorang dari anaknya Yakub. Dia salah seorang dari anaknya Yakub. Nah, di dalam cerita Yusuf, orang pernah dengar, tapi singkatnya dalam cerita ini, dia harus tinggal jauh dari orang tua. Harus tinggal jauh dari orang tua karena dijual oleh saudara-saudaranya. Dia dijual, lalu dia tinggal di Mesir. Sangat jauh dari orang tua. Padahal dia adalah anak yang sangat dikasihi oleh ayahnya, oleh orang tuanya. Tapi dia harus tinggal jauh, tapi dia tetap sabar dan tetap bekerja dengan giat di tempat di mana dia berada. Sampai pada akhirnya dia bisa bertemu kembali dengan ayahnya, dengan orang tuanya. Nah, tabiat dari Yusuf ini dikatakan di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan, dia adalah seorang anak yang giat. Seorang anak yang giat. Anak yang saleh, ya, giat, suka mengasihi, suka menolong, dan rajin juga bekerja. Bahkan bukan cuma di rumahnya, ketika dia berada di Mesir, ketika dia di Mesir jauh dari orang tua, jauh dari saudara-saudaranya, dia tetap adalah seorang Yusuf yang mau melakukan tugas tanggung jawabnya dengan jujur, dengan setia, dengan rajin, dengan giat. Nah, makanya dia sampai pada akhirnya dia di Mesir, dia menjadi seorang penguasa. Tapi itu bukan hanya oleh karena dia punya kemampuan, ya, itu karena Tuhan menyertainya, oleh karena pertolongan Tuhan. Nah, jadi adik-adik semua, kita semua perlu juga belajar untuk menjadi anak-anak yang giat di rumah, rajin menjadi penolong kepada orang tua. Di sini dikatakan anak-anak dan orang muda harus menjadi misionaris di dalam rumah oleh melakukan perkara-perkara yang perlu dilakukan dan patut dikerjakan. Jadi kalau di rumah, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu orang tua, walaupun itu hal-hal yang sederhana, biarlah kita melakukannya dengan senang hati. Nah, di sini coba kita baca paragraf yang di bawah, ya. Membina keluarga bahagia, halaman 287. Kerelaan hati untuk melaksanakan tugas-tugas yang terbentang pada jalanmu, yang menolong meringankan beban ibumu, yang begitu berat, membuktikan bahwa kepadamu dapat dipercayakan tanggung jawab yang lebih besar. Jadi, ketika kita melakukan tugas-tugas di rumah, apa yang kita bisa lakukan itu dikatakan meringankan beban ibu. Tugas ibu jadi boleh berkurang karena kita mau membantu apa saja yang bisa kita bantu di rumah. Hal-hal yang sederhana seperti mencuci piring. Apalagi kalau kita makan, kita boleh cuci sendiri. Apalagi menyapu rumah, lalu membereskan rumah, apa yang kita bisa bersihkan, kita bersihkan. Mengatur tempat tidur, nah itu hal-hal sederhana. Tapi itu boleh membantu untuk meringankan beban dari orang tua. Ya, kan kita sayang sama orang tua, artinya ketika di rumah, marilah kita jadi anak-anak yang menjadi misionaris, yang boleh melakukan apa yang dapat kita lakukan untuk membantu orang tua di rumah. Ya, ada yang mau
buat ada yang mau lakukan? Coba boleh angkat tangan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih. Nah, coba kita ulang lagi dari pertama tadi ya. Tuhan katakan pada kita hari ini, anak-anak, hormatilah dan taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Hormat dan taat kepada orang tua. Jadi yang pertama, jadilah anak-anak yang penurut tadi, penurut, mendengarkan nasihat dari orang tua, ya. Bukan kalau orang tua kasih nasihat, wah kita lagi bicara, kasih nasihat lagi lebih banyak. Bukan mendengar, tapi kita sudah bicara lebih banyak. Itu tidak boleh ya. Dengar apa orang tua bilang, kalau dikasih kesempatan bicara, kita juga berbicara dengan baik. Apalagi kalau jawab-jawab dengan kasar. Tapi memang rasa di sini orang semua adik-adik berbicara dengan baik pada orang tua ya. Tidak ada yang kasar-kasar kan menjawab mama dan papa. Karena jika kita menjawab dengan kasar atau melawan, itu menyakiti atau melukai perasaan dari orang tua. Nah, firman Tuhan bilang tidak boleh, jangan kita menyakiti hati atau perasaan dari mama dan papa dari orang tua. Nah, jadi yang pertama tadi menurut, mendengarkan nasihat, lalu tidak melukai atau menyakiti hati orang tua. Dan yang di bagian terakhir tadi, menjadi misionaris kecil di rumah, yaitu dengan menolong melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan di rumah. Ada yang sudah melakukannya setiap hari? Oh, belum. Yang lain, Dang? Oke. Saya merasa semua ada ya melakukannya setiap hari di rumah. Tapi kalaupun belum, mari kita mulai saat ini belajar untuk menolong orang tua menjadi misionaris-misionaris kecil di rumah. Yang terutama menghormati orang tua dan taat kepada orang tua. Nah, renungan kita hari ini hanya singkat, tapi semoga dengan renungan yang sederhana ini boleh menjadi berkat untuk kita semua, adik-adik di rumah, boleh mengasihi orang tua, boleh menjadi anak-anak yang menjadi penolong, berkat bagi orang tua. Ya, karena bagaimana kita mau jadi pintar, bergaul di luar, sementara di rumah kita lalai. Tapi marilah kita menjadi misionaris mulai dari dalam rumah, menjadi penolong mulai dari dalam rumah, menjadi berkat mulai dari dalam rumah kita. Terlebih khusus kepada orang tua. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Firman Tuhan ini kiranya boleh menjadi berkat. Doa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih banyak, Mbak Maya. Tuhan memberkati. Oke, sekarang sebelum kita masuk ke dalam doa kelompok, mungkin Miss Ridley ada sedikit pengumuman. Silakan. Terima kasih yang mau bersyukur dengan firman-Nya, coba mana reaksinya. Puji Tuhan. Ya, harapannya bahwa semua akan menghidupkan firman-Nya ya. Oke, terima kasih Maya sudah membagikan firman Tuhan. Dan saat ini kita akan ke doa kelompok. Nanti ada dibantu oleh Kakak Abigail, Kakak Dirdri, dan Kakak Dindia untuk di kelompok-kelompok doanya. Dan Memaya mungkin apakah akan tetap
join dalam doa kelompok atau mungkin sudah perlu untuk leave? Boleh. Oh, masih bisa join ya. Oke. Mungkin Mem bisa, ya Mem nanti akan diberikan di satu kelompok doa juga untuk pimpin kelompok doa. Jadi seperti biasa, teman-teman tolong nanti kalian sudah tahu ya usulan doa nanti supaya kita bisa menghemat waktu. Kalian sudah tahu bahwa kita akan kasih usulan doa. Jadi kalau ada usulan doa langsung di chat saja di masing-masing kelompok, nanti langsung ketik di chat dan nanti pemimpin doa yang bisa tentukan siapa yang akan berdoa ya. Kalau boleh 2 orang aja yang berdoa. Kemudian kalau memang yang pemimpin doa mau tutup juga bisa. Boleh seperti itu ya, teman-teman semua ya. Oke? Oke, dan kalau sudah, jangan lupa klik join kalau muncul pilihannya. Dan kalau sudah selesai, langsung ke main room. Jangan sampai leave meetingnya ya. Oke, selamat berdoa, Tuhan memberkati.
Oke, sepertinya sudah semua ya. Oke, baiklah. Sekarang kita akan mendengarkan lagu pujian yang ketiga yang akan dibawakan oleh Faith Daniela Pondaak. He has given me these hands, formed in the image of his own. He has given me these eyes to see the path of truth that leads me home. And he has given me this voice and hears each quiet prayer I speak. He has given me this ear to feel the unspoken answers that I seek. Created in his image, nurtured in his care, sent to earth to learn the noble heritage I bear. Created in his image, his light will be my guide, a heavenly inheritance, because I am his child. Hands like his to freely give, hands to make some burden light, eyes like his to know what others need, as I learn to see with heaven's sight. My voice like his may offer hope, or bid some tempest peace be still, and my heart like his can share his perfect love, as my life reflects my Father's will. Created in his image, nurtured in his care, sent to earth to learn the noble heritage I bear. Created in his image, his light will be my guide, a heavenly inheritance, because I am his child. Puji Tuhan, terima kasih. Baiklah, untuk doa tutup akan dibawakan oleh Sokya Gita Subarto. Baik, mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih sudah menjaga kami sehingga pada saat ini kami bisa sama-sama berkumpul kembali untuk mengikuti acara weekly online worship. Dan pada saat ini kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Berkati kami supaya kami bisa mendengar setiap nasihat yang diberikan oleh orang tua kami. Berkati juga Memaya yang sudah membawakan firman pada hari ini. Berkati dia di dalam pekerjaannya sebagai guru. Berikan dia kebijaksanaan dan kepintaran dari surga sehingga dia bisa mengajar murid-muridnya dengan baik.
kami juga mendoakan bagi semua murid-murid Cherubim Academy, berkati kami supaya kami bisa menjadi anak-anak yang pintar dan takut akan-Mu ya Tuhan. Berkati juga supaya kami bisa menjadi terang bagi orang-orang yang di sekitar kami, sehingga mereka juga bisa merasakan keberadaan dan perlindungan-Mu ya Tuhan. Setelah ini kami akan berpisah, lindungi kami, dan berikan kami masing-masing kesehatan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, sampai di sini acara weekly online worship kita. Mungkin Miss Ridley ada pengumuman, silakan. Terima kasih sekali lagi untuk semua yang sudah melayani hari ini. Tuhan memberkati, dan sebelum kita keluar, Miss mau kasih tahu untuk minggu depan kita ada family online worship lagi. Jadi kalau family online worship tidak ada weekly online worship ya. Kita akan family online worship-nya malam. Seperti biasa jam 6 di bagian barat, jam 7 di bagian Indonesia Tengah, dan jam 8 bagian Indonesia Timur. Dan untuk yang akan ambil bagian nanti, doa bukanya adalah Heaven Noya, lagu pujian nanti akan ada lagu pujian dari siswa kelas Moses, dan Livia dan Dave Adisurya. Untuk pembaca ayat nanti akan Miss sampaikan lagi. Dan nanti akan diinformasikan juga di grup WhatsApp ya. Oke, sebelum kita keluar boleh open cam-nya untuk difoto dulu, mana senyum-senyum manisnya.